Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya Deswita Bionda, inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Pemirsa, seorang perempuan dan dua anaknya jadi korban penyiraman air keras yang dilakukan suaminya sendiri di Sukabumi, Jawa Barat. Sementara diduga cemburu, seorang suami di Banyumas, Jawa Tengah bunuh istri sendiri. Warga mengevakuasi Dede Kurniasi akibat terkena siraman air keras dari suaminya sendiri di Kampung Dukuh Nara, Desa Pawenang, Kecamatan Nagrak, Sukabumi. Korban harus mendapatkan perawatan intensif akibat wajah dan tubuhnya mengalami luka bakar. Selain itu, dua anaknya, Angga dan Syarif, juga menderita luka bakar yang dilakukan oleh ayah tirinya itu. Seluruh korban kini dirawat di RSUD Sekarwangi. Selain itu, ada 3 orang lainnya yang juga mengalami luka bakar ringan namun dirawat di puskesmas. Sebelum kejadian, korban tengah menjemur pakaian dan tiba-tiba pelaku datang langsung menyiramkan air keras. Akibat kejadian ini, kedua anak korban berusaha menolong namun malah ikut disiram pelaku. Selain itu, tetangga yang hendak melerai juga ikut disiram air keras. Pulang kerja. Iya. Pas datang langsung nyiram. Itu bawa air kerasnya dari mana, air kerasnya bawanya? Nggak tahu, saya juga nggak tahu dia bawa dari mana. Mungkin udah rencana kali beli apa gimana dia. Udah niat. Pelaku GG kini sudah diamankan polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Namun belum diketahui motif dari penyerangan ini. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Warga desa Kedung Randu, Kecamatan Patik, Raja Banyumas, Jawa Tengah dibuat geger dengan tewasnya Jumira. Apalagi pelaku pembunuhan itu adalah suaminya sendiri. Usai membunuh korban, pelaku langsung menyerahkan diri ke pihak kepolisian berikut senjata yang ia gunakan untuk menganiaya korban. Dari keterangan tetangga, korban dan pelaku diketahui kerap cekcok. Sang suami diduga cemburu, mencurigai istrinya punya hubungan dengan pria lain. Bahkan beberapa kali tetangga berupaya ikut mendamaikan keduanya. Pemicunya ya cemburu mungkin. Oh, mungkin cemburu. Karena suami itu kan nggak bisa jalannya pakai kursi roda. Aktif sana, jadi itu istrinya kerjanya di luar rumah lah. Ngerti sering cekcok gitu, Pak? Sering juga, karena saya sebagai tetangga itu Di depan beberapa kali mengamankan lah dalam. Guna proses hukum lebih lanjut, pelaku diperiksa intensif oleh aparat kepolisian setempat. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Soladin Ayubi, iNews melaporkan. Seorang sopir taksi online tewas bersimbah darah akibat menjadi korban penganiayaan sekelompok orang di Bojongsari, Depok, Jawa Barat. Satu pelaku yang sempat kabur berhasil ditangkap warga. Jasad sopir taksi online tergeletak di pinggir jalan dan diidentifikasi polisi di Jalan Raya Ciputat, Parung, Bojongsari, Depok. Korban tewas akibat luka senjata tajam di wajah dan perut. Dan untuk kepentingan penyelidikan, jasadnya dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sementara itu, saat kejadian, warga dan pengguna jalan sempat berupaya mengejar para pelaku yang bersembunyi di balik tembok area perkebunan. Hasilnya, satu dari sejumlah pelaku diamankan polisi. Parang, apa celurit, nggak tahu. Tapi sempat ketangkep, Pak. Akhirnya ketangkep. Tangkap rame-rame ya. Berapa orang, Pak? Dia sendiri. Kalau korban ini pengemudi mobil ojek online atau apa sih, Pak? Katanya ini online itu kayaknya, Pak. Taksi online. Polisi masih mendalami kasus ini, sementara kendaraan korban diamankan di Mapolsek Bojongsari. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Terpergok saat beraksi, pelaku curanmor babak belur dihakimi massa di Cianjur, Jawa Barat. Sementara di Bandung, pencuri rumah diikat warga karena melakukan perlawanan. Di Klaten, Jawa Tengah, pelaku pencuri mengaku sebagai anggota BIN kelabui korbannya.
Warga yang emosi menghakimi pelaku curanmor yang terpergok saat beraksi di Jalan Raya Bandung, Kampung Sadang, Hegar Manah, Cianjur. Aksi pencurian diketahui korban yang tengah berada dalam bengkel dan curiga mendengar suara benda patah. Saat diperiksa, kunci motor korban sudah jebol, sementara pelaku berada di lokasi dan melemparkan benda yang diduga kunci letter T. Spontan korban berteriak hingga warga datang mengamankan pelaku. Ada yang patah ketika korban mengecek keluar, terduga pelaku sedang melakukan pemobolan lubang kunci kendaraan korban. Sementara di Kabupaten Bandung, warga menangkap pencuri di Kampung Blok Desa Banjaran. Warga yang emosi sempat menghakiminya karena pelaku nekat menyerang warga menggunakan senjata tajam. Pelaku pun diikat menggunakan tali agar berhenti melawan. Akibat penyerangan pelaku, salah seorang warga mengalami luka di telapak tangan. Pelaku pun digelandang ke Polsek Banjaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pelaku aksi pencurian dengan kekerasan ditangkap anggota Reskrim Polres Klaten di tempat persembunyiannya di daerah Jakarta Barat. Selain menangkap pelaku, polisi mengamankan barang bukti sebuah korek api berbentuk senpi, sepeda motor, telepon genggam, perhiasan emas milik korban. Sebelumnya pelaku yang berprofesi buruh serabutan ini berkenalan dengan korban melalui aplikasi di media sosial dengan mengaku sebagai anggota BIN. Keduanya pun sepakat bertemu di kawasan Klaten. Saat jalan-jalan di kawasan persawahan Dukuh Troso, pelaku berpura-pura buang air kecil, kemudian menganiaya korban. Setelah tak berdaya, pelaku merampas sepeda motor, HP, dan seluruh perhiasan. Setelah itu, tersangka secara langsung memukul di bagian leher korban sebanyak 1 kali dari belakang menggunakan pistol korek api sehingga membuat korban terjatuh dari motor. Keluargamu gimana keluargamu? Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Terpergok membobol warung seorang pemuda diikat warga di tiang listrik di Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara di Jalan Lato Denpasar, komplotan pengutil terekam CCTV. Aksi pengutil minimarket juga terjadi di Cianjur, Jawa Barat. Warga mengikat seorang pemuda AG 20 tahun di tiang listrik akibat kepergok membobol warung di sebuah pasar Jalan Sultan Alauddin 2 Tamalate, Makassar. Ibu pelaku yang mengetahui anaknya tertangkap hanya bisa memeluknya melindungi dari amukan warga. Polisi yang tiba di lokasi mengevakuasi pelaku ke rumah sakit lantaran kondisi pelaku babak belur. Usai dibawa ke rumah sakit, pelaku diserahkan ke Polsek Tamalate untuk proses hukum. Masuk, nah ini tiba-tiba dapat di dalam yang barang bukti uang. Oh, itu hasil curiannya itu Pak RT? Itu hasil curiannya. Berapa kali katanya pasar ini pasar sudah malam ketiga ini kebobolan masuk. Berapa dia ambil uang? Berapa kali dari pengakuannya Pak RT? Kalau pengakuannya ini baru ini pertama dia pengakuannya, tapi sudah 3 kali ini kebobolan pasar. Sementara itu di Jalan Lato Denpasar, komplotan pencuri yang mengendarai sepeda mengutil coklat yang terpajang di rak minimarket hingga viral. Pelaku memanfaatkan karyawan toko yang lengah dan menggasak sejumlah barang yang terpajang di rak. Sebelum meninggalkan minimarket, pelaku sempat bertransaksi di kasir dengan satu produk belanjaan berupa minuman kaleng. Namun barang yang disimpan di dalam tas tidak ditunjukkan ke pegawai kasir. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasangan kekasih berpura-pura sebagai pembeli saat mengutil di sebuah minimarket di Desa Bobojong, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Pelaku wanita mengalihkan kasir, sementara pelaku pria menggasak barang di bagian kosmetik yang disembunyikan ke dalam celana serta baju. Petugas minimarket yang curiga dengan gerak-gerik para pelaku kemudian mengecek rekaman CCTV. Namun saat hendak diperiksa,
Pelaku kabur dengan mengendarai mobil meninggalkan pasangannya. Pas waktu itu dilihat sedikit video cuplikannya, lalu si A-nya dipanggil ke kasir. Setelah di kasir, si A-nya langsung kabur dan ternyata pas dilihat fullnya itu ternyata benar si A-nya ngambil barang. Polisi kemudian mengamankan wanita yang datang bersama pelaku untuk dimintai keterangan lebih lanjut di Polsek Mande. Sementara akibat kejadian tersebut, minimarket alami kerugian hingga mencapai 1 juta rupiah. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Pemirsa, sepasang suami istri tewas terjebak kebakaran yang melanda 4 ruko di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Kebakaran juga terjadi di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan Tambora, Jakarta Barat. Petugas mengevakuasi jasad Pasutri yang terjebak dalam kebakaran yang melalap 4 ruko di Jalan Lejen Suprapto, Senen, Jakarta Pusat. Jasad korban ditemukan di salah satu bangunan dan juga di tengah-tengah reruntuhan puing setelah petugas melakukan penyisiran. Belum diketahui penyebab dari kebakaran ini, namun diduga api muncul dari kompor gas yang tiba-tiba menimbulkan percikan api hingga merambat ke 3 bangunan. Tim Inavis juga sudah melakukan olah TKP untuk kepentingan penyelidikan. Selain itu, 4 saksi juga sudah dimintai keterangannya. Sementara kedua jasad korban dibawa ke RSCM untuk kepentingan otopsi. Benar bahwa setelah kami menyelidiki lebih awal ada korban, yaitu suami istri, inisialnya sedang didata. Sekarang jenazah sudah dibawa ke RSCM untuk dilakukan penanganan otopsi lebih lanjut. Sebelumnya, kebakaran melalap 4 ruko dini hari tadi. Petugas damkar pun berusaha melokalisir api agar tidak terjadi perambatan. Guna menjangkau api yang berada di lantai atas ruko, petugas mengerahkan 1 unit mobil fire stick ke lokasi. Dari Jakarta, Rizky Falovi, iNews melaporkan. Asap tebal disertai kobaran api membakar lapak pengepul barang bekas di Jalan Agung Karya Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api cepat membesar dan membuat warga panik. Petugas damkar yang tiba di lokasi berusaha melokalisir agar tidak terjadi perambatan. Sedikitnya 5 lapak yang juga dijadikan tempat tinggal terbakar. Belum diketahui penyebab terbakarnya lapak-lapak itu. Namun diduga api muncul dari korsleting listrik salah satu lapak. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam kebakaran ini. Kebakaran juga terjadi pada bangunan yang dijadikan bengkel bubut di Jalan Bandengan Utara 1 Tambora, Jakarta Barat. Selain bengkel bubut, api juga melalap 2 mobil yang berada tak jauh dari TKP. Api baru bisa dipadamkan setelah 17 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Belum diketahui penyebab kebakaran, tapi diduga api berasal dari korsleting listrik. Dari Jakarta, iNews melaporkan. Seorang pria bersama balitanya terluka akibat tertimpa kanopi yang ambruk di Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Selanjutnya di Lintas iNews Siang. Samperin. Kepulan asap tebal disertai kobaran api melanda ruang rektor kampus UIN Jakarta di Ciputat, Tangerang Selatan. Banyaknya material mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan ruang rektor serta ruang wakil rektor di lantai 2. Api baru bisa dipadamkan 2 jam setelah terjunkan 10 unit mobil damkar. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Kasus kebakaran ini ditangani pihak kepolisian. Sementara akibat kebakaran, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo melaporkan.
Tembok rumah kontrakan tiba-tiba ambruk dan menimpa kanopi parkiran yang turut rubuh dan menimpa 4 motor di bawahnya di Jalan Kampung Rawa 2, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kejadian ini menghebohkan warga karena sempat terdengar suara gemuruh dari depan rumah. Bahkan akibat peristiwa ini seorang pria bersama anak balitanya menjadi korban. Pada saat kejadian, korban tengah menggendong anaknya keluar rumah, naas kanopi malah ambruk dan menimpa dirinya. Akibat kejadian ini si ayah terluka sementara anak yang berusia 4 bulan dilarikan ke rumah sakit karena tertimpa rangka besi pada bagian kepala. Pas dia turun baru lagi jalan dia punya itu gitu rubuh gitu. Bapaknya itu lagi gendong anak mau keluar, mau beli Indomie lah gitu. Terus dia ketiban. Warga membersihkan sisa material bangunan yang roboh serta mengamankan sebagian kanopi yang masih nampak menggantung di depan rumah kontrakan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang ayah tega melakukan ruda paksa anak kandungnya hingga melahirkan di Goa, Sulawesi Selatan. Ironis, korban merupakan wanita penyandang disabilitas. Tim Jatandra Satreskrim Polres Goa meringkus TM 58 tahun di rumah keluarganya di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Pelaku ditangkap karena diduga telah melakukan ruda paksa terhadap anak kandungnya, MA 38 tahun. Ironis, perbuatan keji tersebut dilakukan berulang kali hingga anak kandungnya melahirkan. Aksi bejat pelaku TM pertama kali dilakukan pada bulan Januari 2024 saat anaknya sedang tidur di Kecamatan Biring Bulu, Kabupaten Goa. Pelaku mengaku nekat meruda paksa anak kandungnya karena tak tahan menahan nafsu usai menonton video porno. Hingga kini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di ruang Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan ibu muda ajukan gugatan cerai kepada suami di Pengadilan Agama Jombang, Jawa Timur. Gugatan cerai yang masuk selama tahun ini lebih dari 2.400 kasus. Ribuan kasus perceraian sedang ditangani Pengadilan Agama Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Selain cerai talak, kasus yang mendominasi adalah cerai gugat. Berdasarkan data Pengadilan Agama Kabupaten Jombang, faktor ekonomi menjadi penyebab utama gugatan cerai termasuk judi online hingga KDRT. Jumlah kasus perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang tahun ini mencapai 3.072 kasus. Dari jumlah ini sebanyak 652 adalah cerai talak dan 2.427 adalah cerai gugat. Jumlah cerai gugat ini lebih tinggi dari tahun 2023 yang hanya 2.342 kasus. Penyebabnya antara lain adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri. Kemudian penyebab dari perselisihan antara lain adalah masalah ekonomi keluarga yang tidak mencukupi. Untuk menekan angka perceraian, Pengadilan Agama berupaya melakukan negosiasi agar para pihak yang hendak bercerai kembali rujuk. Namun mayoritas pasangan tetap bersikukuh dengan keputusannya untuk bercerai. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Puluhan ton ikan sarden muncul usai gelombang laut tinggi di saat musim angin barat di akhir tahun. Lintas iNews Siang segera kembali. Petugas Damkar Kuningan mengevakuasi seekor ular piton sepanjang 5 meter dari dalam kandang ayam milik warga di Desa Kertawi Nangun, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Kuningan. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Pasalnya, ular tersebut melawan dengan berpindah tempat dan melilit kayu di dalam kandang. Setelah 15 menit, ular piton berhasil ditangkap. Lokasi kandang yang berdampingan dengan pemukiman
membuat warga berdatangan untuk menyaksikan proses evakuasi. Selanjutnya ular piton tersebut dibawa ke Mako Damkar untuk kemudian dilepas liarkan ke habitat aslinya. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahuddin Anyus melaporkan. Pemirsa, puluhan nelayan bersuka cita usai mendapatkan puluhan ton ikan cekong atau ikan sarden di Pandeglang, Banten. Ikan itu kerap muncul usai gelombang tinggi di saat musim angin barat. Tingginya gelombang laut ternyata membawa berkah tersendiri bagi puluhan nelayan di Desa Labuan, Kecamatan Labuan, Pandeglang, Banten. Mereka tengah panen ikan cekong atau ikan sarden di lautan dangkal. Gerombolan ikan cekong terbawa arus ke pinggir daratan. Akibat fenomena angin barat, ikan sarden ini sempat membuat heboh dengan banyaknya ikan tersebut yang terdampar di pinggir pantai. Harga jual ikan cekong berkisar Rp2.300 hingga Rp2.500 per kilogram. Para nelayan berharap panen ikan cekong masih bisa terus terjadi hingga awal tahun depan. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintasan News siang hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Saya Deswita Bionda undur diri, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.